Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai pada sesi ini, pada kesempatan ini, marilah kita berdoa semoga pertemuan kita ini diridhoi, dirahmati dan dihitung sebagai ilmu yang bermanfaat dan berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, begitu pula keluarga kita masing-masing, amin. Dan kita berada pada tema tentang bahasa Al-Quran atau lughatul Quran. Lughah itu berasal dari bahasa Arab, artinya bahasa, language. Al-Quran yaitu Al-Quran, lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Lughah juga itu sudah terasimilasi dan sudah mengalami perubahan seiring dengan aspek historis perjalanan bahasa dari Arab ke Indonesia, bahkan ke Sulsel. Makanya terkadang kita bilang logat ya, lugoh menjadi logat. Oh, ini logat-logat Bone, logat Jeneponto, ya kan? Walaupun lugoh itu dalam bahasa Arab artinya bahasa, kemudian logat bahasa kita di Sulawesi Selatan itu artinya apa ya? Dialek cara bicara, ya. Bahkan sebelum itu lughah juga itu hampir serupa dengan bahasa Yunani, namanya logos, ya. Misalkan biologi, bio itu kehidupan, logos itu ilmu. Logos bahasa Yunaninya, kemudian artinya ilmu. Lughah bahasa Arab artinya bahasa, kemudian logat artinya cara bicara. Itu semua istilahnya satu rumpun, tetapi memiliki perbedaan sesuai dengan budaya dan perjalanan bahasa namanya. Oke. Lughatul Quran. Apa bahasa Al-Quran? Ya. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya. Sebagaimana ternukil di dalam Al-Quran, ya, ternukil di dalam Al-Quran surah Yusuf, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu dalam Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab, berbahasa Arab. Satu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak semua bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, tetapi ada bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Ada namanya bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu termasuk bahasa Arab, bahasa Persia, Ibrani, artinya serumpun. Sama kita kalau di Asia Tenggara, bahasa Indonesia itu serumpun dengan bahasa Malaysia, ya kan? Kalau Indonesia mengatakan karena, Malaysia mengatakan kerana. Kalau kita mengatakan 1, 2, kalau mereka mengatakan 1, 2, 3, ya kan? Nah, itu serumpun. Tapi kita paham, mereka juga sedikit paham tentang kita. Walaupun terkadang ada peristilahan yang berbeda seiring dengan perkembangan budaya dan tempat yang berbeda. Nah,
Pendapat pertama mengatakan tadi bahwa Quran itu bahasa Arab. Tetapi pendapat kedua mengatakan tidak sepenuhnya Al-Quran itu ada bahasa Arab. Ada yang diambil dari bahasa-bahasa sekitar yang serumpun dengan bahasa Arab. Contoh, taruhlah kita mengatakan Jibril, itu nuansa Persia itu. Malakut, ya kan? Yasin, dan beberapa kata, ya tidak sedikit ya, dari kosakata atau mufradat atau vocab Arab itu, vocab Al-Quran itu ternyata bukan pure, bukan asli dari bahasa Arab, bahasa dari sekitar. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ternyata ada namanya bahasa Arab dan ada namanya bahasa Arabisasi. Bahasa Arab adalah bahasa murni bahasa Arab, oke. Kemudian bahasa Arabisasi adalah bahasa non-Arab yang sudah diarabkan karena orang Arab sudah paham dan menganggap itu juga menjadi pembahandaraan kata mereka. Contoh, kalau kita di Indonesia misalkan mengambil dari bahasa Inggris komputer tulisannya, tapi ketika sudah menjadi bahasa kamus komputer, maka kalau C itu komputer bahasa Inggris, kalau kita sudah menjadi C yaitu C menjadi K komputer, itu sudah menjadi bahasa Indonesia, berarti namanya serapan. Maka dalam bahasa Arab juga memiliki bahasa serapan karena posisi Mekah ketika itu sebagai kota internasional yang dari utara, dari Syam, Damaskus, ketika mau ke Yaman singgah dulu ke Mekah. Apalagi di Mekah ada air Zam-Zam, ada juga Baitullah sebagai pusat peradaban dan pusat ekonomi ketika itu. Begitu pula dari Yaman, dari selatan mau ke utara singgah dulu di Mekah pasti. Minimal berziarah, minum air Zam-Zam dan sebagainya. Oke, dari timur, dari Persia juga singgah. Kalau mau ke Mesir, singgah di sini. Ke Mesir yang berada di barat, oke. Kalau mau ke timur juga singgah. Ini tengah-tengah sekali, bagian tengah sekali ya. Jadi begitu. Maka orang Arab merupakan bangsa yang banyak mengetahui bahasa-bahasa sekitar, terkhusus bahasa dari pendatang. Ya, sampai sekarang kalau Anda insyaallah dikaruniakan untuk umrah apalagi haji di Arab, insyaallah Anda akan tahu bahwa di sana orang Arabnya itu pintar bahasa Indonesia. Jangan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jawa juga pintar. Siji loro telu papat lima sampai 10 hafal. Saya sebagai orang Indonesia, sebagai orang Bugis Makassar, Sulsel, tidak tahu berhitung Jawa ya, dari 1 sampai 10. Mereka ada yang tahu ya. Sehingga kalau kita ke pasar Ja'fariyah di Mekah, beli Indonesia cantik-cantik, murah-murah, iya kan, dengan logat-logatnya. Itu menandakan bahwa mereka mempelajari bahasa setempat supaya memudahkan interaksi, terkhusus dalam bidang ekonomi, transaksi jual beli. Begitupun dari dulu sampai sekarang orang Arab sudah banyak mengetahui hal tersebut ya, sehingga orang Arab banyak mengetahui bahasa-bahasa setempat. Setempat itu dulu yang harus kita garis bawahi. Jadi pendapat pertama mengatakan bahasa Arab murni, bahwa ada pendapat yang kedua bahwa tidak sepenuhnya Al-Quran itu berbahasa Arab, tetapi ada bahasa-bahasa serapan ya. Contohnya tadi Jibril, Mikail, Jabarut, Malakut, itu bukan Arab asli ya. Kalau Arab asli itu mulk. Tapi kalau bahasa non Arabnya, bahasa setempat semetiknya, termasuk rumpun semetik itu malakut, mulkun menjadi malakut. Jadi beda-beda sedikit, tapi paham. Ya, oke. Pendapat ketiga ini yang menarik, bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, atau bukan merupakan bahasa Arabisasi atau serapan dari bahasa-bahasa lokal setempat.
atau yang sekitarnya. Ya. Terus kalau bukan bahasa Arab, bahasa apa namanya? Bahasa apa namanya? Oke. Maka namanya ada yang berpendapat itu bahasa ilahi. Itu bahasa Tuhan. Itu bahasa Allah. Ya kan? Bahasa Khalik, pencipta. Nah, itu. Nah. Kenapa bisa? Kalau Al-Quran bahasa Arab kan artinya budaya. Kalau begitu, Al-Quran itu adalah budaya. Nah, ya kan? Dan katanya Al-Quran itu firman Allah. Ya kan? Masa Allah berbahasa budaya atau berbahasa manusia? Ya kan? Berarti kalau begitu, harusnya Allah, ya namanya firman Allah, kalamullah, sebagaimana pertemuan sebelumnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Berarti ini bahasanya Allah dong. Bahasa Tuhan. Ya kan? Berarti bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Persia, bahasa Semitik atau bahasa yang lainnya. Bukan bahasa manusia, bukan bahasa makhluk, tapi bahasa Allah, bahasa Tuhan. Nah, itu. Ada 3 pendapat. Ya. Sampai saat ini dipahami dulu baik-baik apa makna dari hal tersebut. Oke, bisa dicatat. Taruhlah ada berapa ya? Ada kurang lebih 8 sampai 10 ayat tentang bahasa Arab. Tapi kalau kita kerucutkan minimal 3 kesimpulannya. Yang pertama, surah Yusuf ayat kedua yang berbunyi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian berakal dan mengetahui. Di sisi lain, Allah pun berfirman di dalam surah Fussilat ayat ketiga, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Inilah kitab Al-Quran. Fussilat dijelaskan ayat-ayatnya Qur'anan Arabiyyan, dalam bahasa Arab untuk bagi kaum yang berilmu. Kemudian di dalam surah Az-Zukhruf ayat ketiga, Allah pun berfirman, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian juga mengetahui dan berakal. Nah, itu. Jadi minimal ada 3 ayat utama, surah Yusuf 2, Fussilat 3 dan Zukhruf 3. Oke. Kata kuncinya begini. Surah Yusuf itu berbunyi kami turunkan Al-Quran bahasa Arab. Kata-kata turun. Oke. Kemudian Fussilat ayat ketiga itu dijelaskan dalam bahasa Arab. Kata-kata dijelaskan. Jadi kalau surah Yusuf itu bahasa Arabnya, Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Turun bahasa Arab. 2 kata kunci. Turun bahasa Arab. Kemudian Fussilat itu dijelaskan bahasa Arab. Tapi yang sedikit menggunakan analisis yang tajam adalah surah Zuhruf ayat ketiga, karena Allah berfirman, kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Menjadikan. Namanya menjadikan, ya, adik-adik dimanapun Anda berada, berarti sebelumnya bukan. Saya jadikan jalan kote ini, saya buat jalan kote, berarti sebelumnya terigu. Saya membuat, menjadikan bakwan, berarti sebelumnya bukan bakwan, terigu juga. Misalkan begitu kan? Saya mau buat bakso, berarti sebelumnya bakso daging. Ya kan? Ah, itu. Ketika Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ketiga, kami jadikan, kami jadikan Al-Quran bahasa Arab, berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Ya. Nah, sehingga karena bukan bahasa Arab, berarti ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab karena kami jadikan bahasa Arab, berarti sebelumnya bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Nah, ini yang pendapat ketiga. Bahasa ilahi, atau bahasa Tuhan, atau bahasa Allah, atau apapun namanya, bahasa Khalik itu. Karena ini adalah Quran kalamullah, perkataan Allah, berarti bahasanya Allah sendiri. Nah, itu. Nah, tapi metode komprominya atau mencari jalan tengahnya begini. Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah surah Zukhruf ayat ketiga. Kami jadikan Al-Quran bahasa Arab.
Bal huwa Qur'an majidun fi lauhim mahfuz. Ya, bahwa Al-Qur'an di sana, Qur'an yang asli dan sebagainya itu ada di lauhim mahfuz. Nah, itulah Qur'an yang ada di langit sana. Itu pada mulanya bukan bahasa Arab. Itulah kalamullah, bahasa Allah. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah, itu bahasa Allah. Jadi, itu adalah murni bahasa Allah. Tapi karena Al-Qur'an itu mau dijadikan hudan atau petunjuk, ya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa atau bagi manusia, bagi makhluk, ya, maka dirubah dan dijadikanlah bahasa Tuhan itu menjadi bahasa makhluk. Dan diantara bahasa makhluk yang dipilih adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang dipilih dari jutaan bahasa lokal yang ada di dunia, maka bahasa Arab yang dipilih. Maka ketika sudah dirubah menjadi bahasa Arab, maka berfungsilah surah Yusuf ayat kedua, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran bahasa Arab. Jadi sudah dijadikan menjadi berubah bahasa Arab. Yang sebelumnya bukan kan? Ketika sudah berubah menjadi bahasa Arab, di anzalnahu, turun di dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad, diajarkan untuk sahabatnya dan sampai kita. Sudah itu turun fussilat ayatuh. Ya oke. Ayatuhu Qur'anan, fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan. Maka dijelaskanlah ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi diciptakan, dijadikan bahasa Arab, kemudian sudah terjadi diturunkan dari langit ke bumi bahasa Arab, ada di bahasa Arab di bumi, dijelaskan dan dipelajari bahasa Arab. Maka untuk mempelajari Al-Qur'an, syarat utamanya adalah mampu dan paham bahasa kitab bahasa Arab. Nah, itu kan? Nah, gitu. Jadi saya berikan umpama begini, ya, kita punya laptop masing-masing atau HP masing-masing. Ketika kita mengetik chat, itu kan ada tulisannya ya, QWERTY, QWERTY, ABC dan seterusnya, ya. Itu adalah bahasa manusia. Huruf Q, huruf W, atau di Arab huruf hijaiyahnya abatasa, ya kan? Di Cina tentu hurufnya sendiri, di Jepang juga huruf kanjinya sendiri, ya kan? Itu adalah bahasa manusia. Tapi elektronik ini ada bahasa elektroniknya. HP ada bahasa elektroniknya, laptop ada bahasa elektroniknya. Saya ingat sekali pelajaran SMP saya ketika mempelajari elektronik. Hal elektronik itu yang dia tahu cuma 2 angka, 0 dengan 1. Anggaplah kalau A itu 00001. B itu mungkin 00010, 00. Itu permainannya 0J dengan 1, 0J dengan 1. Jadi A, B, C, D apa itu permainan 01 01 saja. Cuma kalau kita mengetik apa berarti 0001, P 00011100. Itu pusing kita cara membacanya, rumus-rumus elektroniknya. Maka dirubahlah bahasa elektronik menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita di Indonesia, dirubah setting bahasa Inggris, dirubah setting bahasa Arab, dirubah setting bahasa Jepang, tergantung di mana daerah kita dan bahasa apa yang kita ketahui. Maka bahasa elektronik berubah menjadi bahasa manusia sesuai dengan di mana manusia itu tinggal. Nah, iya kan? Nah, oke. Nah, begitu. Termasuk Al-Quran. Pada mulanya Allah jadikan Al-Quran bahasa Arab. Berarti sebelumnya itu bahasa ilahi. Kemudian kalau bahasa ilahi cuma Allah yang paham. Karena Allah itu cuma satu. Kalau bahasa Tuhan cuma Allah saja yang paham. Karena Tuhan juga itu satu. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Berarti satu ji. Kalau begitu cuma Allah yang tahu. Kalau begitu apa fungsinya Al-Quran sebagai petunjuk kalau cuma Allah yang tahu. Maka supaya manusia atau makhluk mendapatkan manfaat dari Al-Quran terkhusus sebagai petunjuk pedoman hidupnya, maka beralih bahasalah dari bahasa ilahi menjadi bahasa Al-Quran. Dan inilah dipatehkan bahasa kedua ini dijadikan bahasa Al-Quran, Qur'anan Arabiyan. Ya, adapun kalau ditransfer lagi kedua kalinya itu tinggal namanya terjemah Indonesia, terjemah Inggris, bahkan ada sekarang terjemah bahasa Makassar, terjemah bahasa Bugis dan sebagainya. Itu ya. Nah, berarti bahasa Al-Quran itu bahasanya ilahi berubah menjadi bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab, dijelaskan dan dipelajari bahasa Arab sampai sekarang. Makanya kita harus paham bahasa Arab sebelum mengetahui bahasa Al-Quran. Ya, diberikan contoh.
Oke, jadi sholat saya ulangi bukan hanya artinya sholat. Ya, sholat yang terdiri dari 3 huruf, shod, lam, dan ya, yang merupakan satu kata dalam bahasa Arab ini. Kalau diterjemahkan cuma sholat itu masih dangkal, ya, belum lengkap dan belum sempurna dan belum tepat. Kalau mau diartikan secara lengkap, sholat itu artinya sebagai berikut. Ya, dia seorang laki-laki telah sholat. Wah, ya, sholat cuma satu kata, tetapi kalau ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu langsung include 5 kata. Dia seorang laki-laki telah sholat. Sholat yang 3 huruf langsung include di dalamnya lebih daripada 20 huruf. Ya, 3 huruf langsung lebih dari 20 huruf. Jadi kurang lebih 5 kali sampai 7 kali lipat. Ya, bahasa Indonesia pemborosan kata, ya, tanda kutip pemborosan, atau lebih banyak kata yang digunakan daripada bahasa Indonesia. Jadi sebuah rahmat bagi kita, sebuah karunia besar, anugerah yang luar biasa bagi kita manusia. Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi Al-Quran bahasa Arab tebalnya begini 30 juz. Kalau misalkan Al-Quran itu Allah pilih di antara 1 juta bahasa yang ada, Allah pilih itu bahasa Indonesia, wah, mungkin tebalnya Al-Quran itu 5 kali lipat. Wow. Begini kapan tebalnya? Ya kan? Tebal sekali. Karena Allah pilih bahasa Arab, maka karakter bahasa Arab adalah singkat, padat, dan jelas. Memiliki makna yang luas. Jadi sholat cuma 3 huruf, tetapi kalau mau memahami kata-kata sholat, itu tadi, dia seorang laki-laki telah sholat. Itu. Kalau sholat saja salah. Kalau perempuan beda lagi. Sholayat, dia seorang perempuan telah sholat. Kalau sementara sholat lain lagi. Yusolli, dia seorang laki-laki sedang melakukan sholat. Iya kan? 2 orang laki-laki lain lagi. Shollaya namanya, shollaya. Dia 2 orang laki-laki, dia berdua laki-laki telah sholat. Itu beda artinya. Jadi Al-Quran satu katanya itu, satu akar katanya itu bisa terangkai menjadi puluhan kata. Shollaya, shollu, ya, sholat, shollayata, shollaina. Itu ada banyak, ya. Jadi puluhan. Belum lagi kata musalla, ya kan? Musalla, sholat Jumat. Itu banyak sekali. Maka satu kata bisa puluhan dan hampir ratusan, hampir 100 kata. Jadi pembendaharaan bahasa Arab itu banyak. Banyak, ya kan? Itu. Jadi maka dipilihlah bahasa Arab, alasan pertamanya karena bahasa Arab itu singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran setelah bahasa ilahi tadi yang sebagaimana dijelaskan? Karena bahasa Arab itu membedakan jenis kelamin. Kalau Indonesia bahasanya tidak jelas dan tidak konsisten. Misalkan mahasiswa laki-laki, mahasiswi apa? Perempuan. Oke. Siswa laki-laki, siswi perempuan. Oke. Santri laki-laki, santriwati perempuan. Oke. Oke kan? Oke. Laki-laki dosen, perempuan juga apa? Dosi. Tidak itu. Jadi perempuan juga dosen. Laki-laki guru. Guru itu bisa laki-laki. Kalau guru perempuan apa? Gure, goro. Tidak ada kan? Iya. Itu namanya. Coba bahasa Arab itu murni. Ya kan? Ustaz itu bisa laki-laki. Ya kan? Kalau perempuannya ustazah. Itu kan? Murid itu laki-laki. Kalau bahasa Arab perempuan muridah. Kita itu bukan murid laki-laki. Kalau perempuan apa? Mure. Anak apa? Moro. Tidak ada begitu. Ya, jadi terkadang kita bahasa Arab menggunakan bahasa Arab pembedaan Arab laki-laki dan perempuan, tetapi terkadang juga tidak. Kalau bahasa Arab tidak, beda metode. Muslim laki-laki, muslimah perempuan. Mukmin laki-laki, mukminah perempuan. Itu kan? Itu. Apalagi dai laki-laki, daiah kalau perempuan. Itu ada anunya.
Jadi memang membedakan kelamin, ya, membedakan kelamin. Makanya filosofi Al-Quran sebagai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, ketika kita sholat, ya, coba laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ya, bukan masalah gender bahwa membeda-bedakan itu laki-laki dan perempuan, tidak membeda-bedakan. Laki-laki memang laki-laki, perempuan memang perempuan, ya kan? Tapi ada porsinya masing-masing. Masa laki-laki yang jaga rumah, perempuan yang kerja? Boleh saja memungkinkan, tapi ingat, sebaik-baiknya laki-laki dalam merawat anak, tidak ada yang mengalahkan perempuan dalam menyayangi anaknya. Dan sekuat-kuatnya perempuan cari kerja, lebih kuat sedikit fisiknya secara umum laki-laki yang cari kerja, etos kerjanya tinggi. Tapi tidak menafikan bahwa bisa juga perempuan cari kerja dan juga laki-laki, bisa juga laki-laki untuk merawat anak. Iya itu. Ya kan? Iya, dan seterusnya. Dan itu saya sudah buktikan. Kenapa ketika anak saya dua-dua sakit tidak kelari mamanya, kenapa lari ke saya? Itu ternyata bisa. Laki-laki juga bisa menjadi pelindung atau memberikan rasa sayang kepada anak-anaknya, bukan hanya seorang ibu. Jadi bisa begitu. Ya, dan seterusnya itu ya. Oke, yang ketiga, kenapa bahasa Arab itu, kenapa Allah pilih bahasa Al-Quran dari sejuta bahasa lainnya? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak memiliki sinonim. Ya, bahasa yang tidak memiliki sinonim dan pasti ada konotasi dan perbedaan antara satu kata dengan yang lain. Contoh, kalau kita bilang bahasa Arab itu artinya alim. Alim itu artinya pintar. Mahir, biasa kita bilang ya. Mahir itu juga pintar. Zakiyun juga pintar, tapi ada konotasinya, ada bedanya. Anda biasa dengar ya, Umar, apalagi Osama, As'ad, apalagi Hamzah. Itu semua artinya singa. Kalau tidak salah puluhan bahasa Arabnya singa. Mulai dari singa yang baru lahir, sudah mulai bisa jalan, sudah mulai ada gigi taringnya, sudah bisa berburu, singa yang sudah menikah, ada anaknya, bahkan singa yang menjadi raja hutan, itu lain bahasanya. Kalau kita paling-paling, anak singa, singa remaja, mamanya singa, kakeknya singa, kayak gitu aja. Ya, jadi Umar itu artinya singa, Hamzah itu artinya singa. Usama juga artinya singa, Asad itu juga artinya singa, tapi ada bedanya masing-masing, ya kan? Jadi memiliki pendalaman makna. Jadi cuma satu kata aja, ya. Sama tadi kita katakan ustaz laki-laki, ya. Kalau kita ustazah perempuan, kalau kita tinggal ditambah bapak guru, ibu guru, bapak dosen, ibu dosen, iya kan? Tapi sama-sama jadi dosen. Kalau bahasa Arab tidak, ustazun, ustazatun, murid, muridatun, mukmin. Nah itu. Jadi bahasa Arab memiliki kosakata yang paling kaya di dunia. Ini hasil riset saya dan pemahaman saya. Mungkin yang saya ingin itu sedikit Jerman atau bahasa apa dan sebagainya. Ya, oke. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari 1001 bahasa yang ada itu bahasa Arab karena memiliki karakteristik. Dan ingat bahasa Arab itu relatif gampang dihafal. Ketika saya suruh hafal hadis anak-anak di pesantren, terkadang ada bahasa, Ustaz, jangan artinya di bahasa Arab namun hadis namun dihafal. Kenapa? Susah dihafal. Pertanyaan saya, hadis kan bahasa Arab, Al-Quran juga bahasa Arab. Terjemahnya atau artinya bahasa Indonesia. Anda kan orang Indonesia, kok susah menghafal? Yang hadis bahasa Arab, ayat bahasa Arab tahu, tapi terjemahannya artinya yang berbahasa Indonesia seperti bahasa ibu Anda yang Anda kuasai, kok tidak tahu? Iya, susah dihafal. Itu membuktikan bahwa otak ini sudah dirancang supaya lebih banyak menghafal dan lebih mudah menghafal kosakata atau term-term istilah-istilah bahasa Arab Al-Quran. Kalau saya survei hari ini, yang hafal Al-Fatihah bahasa Arabnya mungkin 100%. Terlepas dengan tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya. Tapi yang hafal terjemahannya, ya, mulai dari a'udzu, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, sampai dengan menyebut nama Allah, sampai waladdallin amin, itu tidak tahu. Bahkan amin juga apa artinya? Ya, apa artinya amin tidak tahu. Itu menandakan bahasa Arab kaya. Saya mendapatkan riset bahwa
Ada ini, maaf ya. Ada non-muslim, anggaplah dia mungkin agamawan dari non-muslim yang lain, agama yang lain. Itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Taruhlah maaf ini. Kalau ada yang mendengar, pendeta atau pastor. Ada yang hafal Al-Quran. 30 juz, ada yang hafal. Tapi saya belum menjumpai adanya pendeta atau pastor yang hafal Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Tidak ada. Maaf. Kalau ada, saya tantang. Misalkan ada di sini Paulus, ya, sebagai pemuka agamanya, kalau hafal kitabnya luar biasa. Kita anak-anak saja hafal, ya kan? 8 tahun, 10 tahun, belum lagi hafiz cilik di salah satu di televisi, hafal. Tapi mereka tidak. Makanya mereka ketika membaca, oh wahai domba-domba yang tersesat, dan seterusnya, Matius ayat ini, apa dan sebagainya, perjanjian lama, perjanjian baru, itu kan dibaca. Kalau kita tidak, ustaz-ustaznya yang dai ceramah dan sebagainya, seperti kita juga mengajar surah Fussilat, surah Yusuf, surah ini apa sudah tahu. Nah, ya kan? Dan mereka itu kitabnya banyak. Kenapa kitabnya banyak? Ketika kita di Inggris, Injilnya bahasa Inggris, di Indonesia bahasa Indonesia. Kalau kita sholat masuk di masjid dimanapun, Al-Fatihahnya bahasa Arab. Jadi biar kita ada di Jeneponto, saya kemarin Jumat Sabtu ada di Jeneponto, ternyata sholatnya Al-Fatihah bahasa Arab, bukan bahasa Jeneponto. JK tidak ada. Iya kan? Kita juga di Tanah Toraja, saya sempat antar mahasiswa di Tanah Toraja, tidak ada bahasa Toraja, bahasa Arab semua. Nah, kewalahan kalau agama lain. Bahkan mau maaf ini, kita Islam, kita bebas masuk masjid atau musalla manapun yang kita singgahi. Kalau mereka tidak, gereja khusus ini, kalau tidak ada namamu terdaftar di sini, tidak boleh. Kalau kita Islam boleh. Bahkan maaf ini, kalau meninggal, dimanapun kita mau disolati, dikafani, atau bahkan pinjang keranda, ya pinjang alat untuk memandikan jenazah, itu boleh. Ya kan? Walaupun mau yang penting bisa angkut sendiri, ambil sendiri, itu kan gratis. Ya. Tapi kalau sana tidak, oh mau dikemukakan, maaf, ini tidak terdaftar di gereja ini. Di mana gereja terdaftarnya dia? Oh di situ, orang meninggal ini. Sampai di bagaikan pimpung, di situ sebagainya. Itu realita yang ada. Nah, makanya kita agama Islam itu, sekadar informasi, zakat yang ada di Islam itu untuk fakir miskin. Mungkin di agama yang lain, zakatnya atau sedekahnya itu bukan untuk fakir miskinnya, tetapi untuk memakmurkan agamawannya. Kalau kita tidak. Ya, oh ini zakat untuk Pak Ustaz, Pak Kiai, ya jangan. Bahkan ada segelintir dari agamawan kita atau istilahnya kita kiai atau Andre Guruta tidak mau menerima zakat, kasih orang lain yang mampu, yang kurang mampu kasih itu, ya kan? Beda dengan agama lain, zakatnya itu untuk agamawannya, ya kan? Untuk cendekiawannya. Kalau kita tidak, untuk fakir miskin, sudah jelas dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu sedekah, zakat, itu untuk fakir miskin dan seterusnya. Ada 7-8 asbab yang wajib untuk begitu, ya. Jadi begitu. Jadi kita sangat bersyukur Al-Qur'an itu bahasa Arab. Dari pertama Allah turunkan, ya. Kalau di langit itu mainannya mungkin bahasa ilahi, bahasa apa, kemudian turun, ya, tentu yang turunnya ini dihitung mulai bahasa Arab sampai sekarang bahasa Arab. Dan ada jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, surah Al-Hijr. Ya kan? Artinya kami turunkan Al-Quran ini ke dalam bahasa Arab dan kami juga akan menjaganya. Ya, lanjut. Nah itu bahwa kami akan menjaga Al-Quran. Inilah sisi perbedaan Al-Quran dengan kitab yang lain. Maaf, Injil itu kitab suci, tapi tidak ada jaminan bahwa Injil dijaga. Taurat, Zabur dan lain sebagainya juga adalah kitab suci, tetapi tidak ada jaminan bahwa ini adalah kitab yang dijaga. Ya, oke. Satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penjagaannya adalah cuma Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim cuma ini. Dan ini adalah Al-Qur'an yang senantiasa dibaca, dihafal oleh manapun dan sebagainya. Ya, oke, dan seterusnya. Jadi kita harus pahami bahwa Al-Quran itu bahasanya sebelumnya tercipta dari bahasa Arab, itu memiliki bahasa ilahi. Dalilnya itu tadi surah Az-Zukhruf
Ayat ketiga, kemudian Allah turunkan dalam bahasa Arab, kemudian setelah turun ke bumi bahasa Arab, dipelajari dan dijelaskan, ditafsirkan, dikaji, harus menggunakan bahasa Arab lagi. Kita juga susah belajar bahasa ilahi, kan kita bukan Tuhan, ilahi kan artinya Tuhan, ya kan? Dan cuma satu Tuhan, itu masalahnya. Jadi untuk paling mendekati dan bahasa yang paling mendekati bahasa ilahi, ya Allah pilih ya bahasa Arab. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad berasal dari bahasa Arab, suku Arab. Nah, kan? Itulah sebagai kitab panutan kita, ya. Ya itu bahasa Arab. Itu bahasa panutan kita, bahasa internasional kita itu ya bahasa Arab dan seterusnya.